adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah hari ini. Semoga adik-adik semuanya sehat ya. Walaupun kita tetap ibadah online, tapi harus tetap semangat. Sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh dulu ya. Amin. Nah adik-adik, untuk membuka ibadah kita, mari kita buka KC nomor 17. Kita mau nyanyi Burung Pipit yang Kecil, bait 1-3. Sekarang kita mau berdoa, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami dari hari Senin hingga Sabtu kemarin Tuhan. Sekarang di hari Minggu, kita mau kembali Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya supaya menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang siapa yang punya teman yang mungkin lagi sakit? Ada nggak? Atau punya teman yang lagi kesusahan? Apalagi di masa-masa karantina ini adik-adik, kita sekarang mau berdoa buat teman-teman kita yang lagi sakit dan yang lagi kesusahan. Kita mau nyanyi Tolong Kawan-Kawan Saya dengan sikap berdoa. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi Firman-Mu Pelita dari KC 140.
Adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh kami merema, boleh kami memahami, boleh kami mengerti Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati tiap-tiap kami, supaya pada saat mendengarkan firman-Mu, boleh kami dengan sikap yang baik, duduk yang manis, dan fokus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat pada kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat pada kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astirotoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, pada zaman Yosua bahkan sampai meninggal, orang Israel hidup takut akan Tuhan. Tapi dilihat di ayat yang ke-10 nih, terjadilah situasi di mana orang Israel lahir angkatan yang baru, angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan nih mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal, dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, jika kita lihat di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, bahwa Allah sangat marah dan Allah menghukum dan mengirim perampok. Jika mereka mengalami bencana, diizinkan oleh Allah karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi jika kita lihat di ayat yang ke-16, meskipun Allah yang menghukum, tetapi Allah juga lah yang menyelamatkan orang Israel. Makanya Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka dari tangan perampok dan untuk membantu orang Israel kembali kepada Allah. Dari cerita ini, pengenalan akan Tuhan Yesus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena jika tidak mengenal Tuhan, kita juga suatu saat mungkin bisa melakukan yang jahat di mata Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita sebagai anak Tuhan,
kita banyak-banyak baca Alkitab, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus setiap hari supaya kita senantiasa hidup dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dan seturut kebenaran firman Tuhan. Adik-adik bisa minta sama papa, mama, kakak, atau saudara untuk membaca Alkitab setiap hari dan minta diceritain supaya kita mengenal Allah kita dan tidak terjadi seperti bangsa Israel alami karena tidak mengenal Allah. Sekarang masuk dalam kegiatan ya adik-adik. Adik-adik storytelling tentang Simpson atau Deborah. Adik-adik buatnya semenarik dan sebagus mungkin. Nanti dikirim ke grup WhatsApp. Tentunya ada hadiahnya loh adik-adik. Ditunggu ya kegiatannya. Sekian cerita kakak hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya? Semoga bisa memberkati ya. Dan adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19 yang Maha Kasih, bait 1, 3, dan 12 ya. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih setiamu untuk kami semua yang masih bisa beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai bangsa dan negara kami. Tuhan selalu berkati Bapak Presiden dan jajarannya. Tuhan berkati negara ini supaya selalu maju dan menjadi makmur. Tuhan berkati juga gereja kami. Tuhan pakai supaya selalu bisa memberitakan firman-Mu dan kami semua bisa lebih mengenal Engkau. Kau berkati juga papa mama kami dalam pekerjaan mereka, dalam merawat kami semua. Tuhan yang memberkati orang tua kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan yang beri kesembuhan, yang sedih Tuhan beri penghiburan. Terima kasih ya Bapak. Amin. Sekarang kita masuk ke persembahan ya. Untuk persembahannya masih sama seperti minggu kemarin, yaitu adik-adik masukkan ke celengan atau kotak. Nanti adik-adik simpan, lalu nanti adik-adik bawa saat kita sudah ibadah tatap muka ya, saat kita udah ibadah di gereja. Kita nyanyikan lagu dari KC 122, Sekarang Bersyukur.
kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami. Kami telah memberikan berkat yang kami punya untuk-Mu ya Bapa. Berkati persembahan kami ini supaya berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang kakak janjikan, kalau adik-adik yang sudah rajin untuk mengumpulkan kegiatan, ada penghargaan dari kakak-kakak untuk adik-adik di rumah. Nanti ini dia nama-namanya. Terima kasih ya adik-adik sudah rajin mengumpulkan kegiatan. Untuk penghargaannya nanti dikirimkan ke rumah adik-adik masing-masing ya. Nah, untuk adik-adik yang lain, yuk semangat kumpulin kegiatan ke grup kelas di WhatsApp ya. Kakak-kakak selalu tunggu loh setiap minggu. Nah, yang kedua, mulai minggu depan, adik-adik juga naik kelas ya di IMPA di gereja. Adik-adik selamat ya untuk yang sudah naik kelas di sekolah. Adik-adik keren banget, walaupun belajar di rumah bisa tetap pintar dan bisa naik kelas. Nah, minggu depan kita masuk ke kelas yang baru ya, walaupun masih ibadah secara online. Jadi sekarang kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 227. Udah ketemu? Judulnya Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati Tuhan, di dalam kegiatan kami selanjutnya mulai hari Senin kembali, sampai hari Minggu depan, Tuhan yang jaga kami semua. Berkati Tuhan supaya kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online minggu ini. Minggu depan kita akan tetap ibadah online lewat video ya. Untuk adik-adik yang mempunyai pokok doa, boleh disampaikan ke kakak pelayan lewat nomor HP kakak pelayan yang ada di grup WhatsApp tiap kelas. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan setiap kegiatan yang ada di hari Minggu ke grup WhatsApp tersebut ya adik-adik. Adik-adik tetap semangat walaupun bersekolah dan beribadah dari rumah ya. Jangan lupa juga untuk terus rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap harinya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Halo teman-teman, nama saya Mekalton Wibowo. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Depok. Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona. Kita juga dibuat takut dan khawatir. Kita juga tidak boleh keluar rumah, bermain, pergi sekolah. Percaya deh, virus corona tuh berbahaya banget. Ini penting buat kita. Tapi kita nggak boleh takut, karena kita ada Tuhan yang memberkati kita.
Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan-kawan, namaku Erin Maratna Tasyantori dari Jemaat Maturia Jambi. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak bisa ke sekolah, harus belajar di rumah. Emang tidak enak sih, karena tidak bisa bertemu teman-teman. Percayalah, ini demi kebaikan kita. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, namaku Cais. Aku dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini, karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah. Agar tetap sehat, yuk mari rajin mencuci tangan, rajin mandi, makan makanan yang bergizi, dan tidak main di luar rumah. Aku tahu, pasti kalian bisa melakukan itu. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Halo teman-teman, nama aku Leticia dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sedih deh ngelihat orang-orang yang terkena dampak virus corona, termasuk kita. Tapi ada baiknya, kita bisa bermain dan belajar di rumah bersama mama dan papa. Aku berdoa semoga virus corona ini bisa hilang. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA ya Tuhan. Berkati teman-teman agar rajin IMPA ya Tuhan. Dan kakak-kakak agar bisa membuat materi yang baik lagi untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, namaku Leon dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Sedih rasanya beberapa minggu ini tidak dapat IMPA dan bertemu teman-teman di gereja. Tetapi Kak Joshua berkata bahwa Tuhan hadir di mana saja. Dan juga kita bisa IMPA online loh. Semangat terus ya teman-teman IMPA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, namaku Celia Kalisha Rori. Aku dari Jemaat GPIB Bukit Mulia, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Aku mau berdoa untuk orang yang sakit terkena virus corona supaya cepat sembuh. Para dokter, tim medis, serta pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini. Selalu diberkati dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!